Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa menit ke depan kita akan belajar bahasa Indonesia agar lebih mudah dan cepat dimengerti. Bahasa itu memiliki satuan. Satuan bahasa itu terdiri atas dari kecil ke besar, yaitu kata, frasa, kalimat, paragraf, dan wacana. Pada pembelajaran sebelumnya, kata dasar itu bisa dibentuk menjadi kata berimbuhan, kata ulang, atau digabung menjadi sebuah frasa yang nantinya akan berbentuk kalimat. Nah, kata dasar, kata berimbuhan, dan kata ulang itu punya kelas. Ya, tidak hanya kita yang punya kelas, kata itu juga punya kelas. Kelas kata itu ada 9. Ya, kelas kata itu ada 9. Banyak ya. Yang pertama itu kata benda. Yang kedua kata kerja. Ketiga kata sifat. 4 kata keterangan. 5 kata bilangan. 6 kata ganti. 7 kata sandang. 8 kata seru, dan 9 itu kata tugas. Kata tugas ini di dalamnya ada 2, ada kata hubung dan kata depan. Ya. Kelas kata yang pertama adalah kata benda. Kata benda itu merujuk pada suatu objek atau suatu benda. Jadi kata benda itu bisa objek, tidak hanya benda loh ya. Bendanya itu bisa berwujud maupun tak berwujud. Berwujud itu konkret, tak berwujud itu abstrak ya. Jadi objeknya bisa berwujud, bisa tak berwujud. Kata benda misalnya yang berwujud itu adalah kucing. Kucing itu berwujud, sapi, kambing, meja, kursi itu berwujud, ada wujudnya. Orang, rumah, sekolah, terus rawon, pecel, sate, nah itu berwujud ya. Ada juga kata benda yang tidak berwujud. Misalnya tuh apa tuh? Rasa. Nah, rasa itu ada wujudnya nggak ada. Terus rasa, terus bau itu nggak ada wujudnya ya. Pak, saya melihat bau, wah nggak bisa. Pak, saya mencium bau, nggak ada wujudnya ya. Terus peraturan, kemalasan, kebaikan itu Pak, baik itu kan kata sifat. Iya, baik kata sifat. Sedangkan kebaikan itu kata benda ya. Atur itu kata kerja, peraturan kata benda ya. Itu dia kelas kata yang pertama, yaitu kata benda. Kelas kata berikutnya adalah kata kerja. Dari katanya kerja ya, berarti menunjukkan suatu perbuatan ataupun tindakan. Contoh kata kerja itu misalnya jalan, lari, atur tadi ya. Terus melamun. Loh Pak, melamun kan bukan bekerja. Kata kerja tidak harus bekerja, tidak harus pekerjaan ya. Melamun itu adalah suatu kegiatan, jadi itu kata kerja. Bahkan mencuri, mencopet itu juga kata kerja. Terus ada lagi bekerja itu juga kata kerja, meskipun sama-sama kerja ya, itu juga kata kerja. Terus mencakar, loh Pak, mencakar kan bukan manusia yang melakukan, apakah itu kata kerja? Ya, itu juga termasuk kata kerja dan sebagainya. Yang ketiga adalah kata sifat. Kata sifat itu menjelaskan kata benda atau kata ganti. Kata sifat itu membuat kata benda atau kata ganti itu lebih hidup, lebih berarti. Misalnya ada kata benda Pak Tommy, ada kata sifat sakit. Nah, Pak Tommy sakit itu menjelaskan Pak Tommy senang, Pak Tommy sedih ya. Jadi ada sifat sakit, senang, sedih, itu lebih memperjelas kata benda. Selain itu ada juga lebih meningkatkan menunjukkan kualitas dan kuantitas. Kuantitas itu jumlah, kualitas itu nilai. Misal ibunya sangat ramah, ibunya sangat baik. Nah, itu menunjukkan kualitas gitu ya. Itu dia kelas kata yang ketiga, yaitu kata sifat. Kelas kata berikutnya adalah kata ganti. Kata ganti ini bisa disebut juga pronomina
ya. Kata ganti itu bisa disebut juga pronomina. Jadi tadi ada nomina kata benda, kata gantinya adalah pronomina. Kata ganti itu contohnya misalnya ada kata benda yaitu Pak Tommy, kata gantinya adalah dia atau beliau. Ada kata ganti misalnya ini itu, terus kamu, mereka, siap. Kamu, mereka, terus benda itu, benda ini, hal itu. Nah, itu dia kata ganti. Kata ganti tadi biasa cocok dengan kata sifat. Misalnya ibunya tadi ya, ibunya sangat baik, ibunya sangat ramah. Itu dia kata ganti. Kelas kata selanjutnya adalah kata bilangan. Kata bilangan ini biasa disebut numeralia. Kata bilangan ini biasa menyatakan jumlah, menyatakan kumpulan, atau menyatakan urutan. Contoh menyatakan jumlah itu misalnya 5 ekor, itu 10, 17 rumah. Ya, kata menyatakan kumpulan itu misalnya sekampung, se-RT, se-Indonesia gitulah, itu menyatakan kumpulan, himpunan. Menyatakan urutan itu misalnya kedua, ketiga, ke-200 ya, ke-2000, itu menyatakan urutan. Itu dia kata bilangan atau yang biasa disebut numeralia. Selanjutnya ada kelas kata adverbia atau biasa disebut kata keterangan. Dari kata keterangan berarti kelas kata ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Dalam artian nanti menjelaskan kata kerja dan kata sifat. Misalnya kata keterangan itu contohnya adalah sangat. Ya, sangat di sini bisa menjelaskan kata sifat, sangat cepat, sangat baik. Ya, kurang bisa juga menjelaskan kata numeralia atau kata bilangan tadi. Kurang 5, kurang tinggi kata sifat ya. Kurang 5, kurang sekampung lagi kita berangkat ya. Misal kurang sekloter lagi rombongan haji berangkat. Nah, itu dia kata keterangan atau yang biasa disebut adverbia. Kalau kata sifat tadi biasa disebut adjektiva, kalau kata keterangan adverbia, beda ya. Berikutnya ada kelas kata sandang ya. Jadi kelas kata ini digunakan untuk, tidak ada artinya memang, digunakan untuk posisi di awal kata benda. Kata sandang ini contohnya misalnya si. Pernah dengar si kancil? Nah, itu si itu kata sandang. Sang raja, sang ratu, ya kan? Terus kaum kaya, kaum miskin. Nah, itu dia kata sandang. Kelas kata selanjutnya itu adalah kata seru. Nah, kata seru di sini itu mengungkapkan perasaan atau menirukan bunyi. Mengungkapkan perasaan itu bisa perasaan senang, perasaan sedih, perasaan cemas ya. Senang itu misalnya alhamdulillah saya dapat 100, itu hore gitu ya. Wah, itu kagum misalnya, wah cantik sekali gitu. Nah, wah itu di situ adalah kata seru. Kata seru yang menggambarkan bunyi misalnya meong, mbek gitu ya. Saya lihat tadi kucing saya atau meong, itu kata kucing saya gitu. Nah, itu dia merupakan kata seru. Kata yang terakhir itu adalah kata tugas. Kata tugas itu bisa dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu adalah kata depan atau biasa disebut preposisi. Contohnya itu bisa di, dari, ke, akan. Berikutnya itu kata hubung atau kata sambung atau konjungsi. Biasanya di contohnya itu dan, atau, karena, jika, maka, tetapi, bukan. Nah, itu merupakan kata tugas. Kata tugas jika di awal kalimat itu ketika selesai itu harus dikasih koma. Jadi kata tugas jika di awal kalimat itu harus ada koma pada kalimat tersebut. Jika tidak, maka bukan merupakan kalimat efektif. Nah, kalian sering tuh buat kalimat misalnya karena saya sakit, titik. Nah, itu nggak boleh. Jadi harusnya karena saya sakit, koma, gitu ya. Saya tidak masuk sekolah. Itu baru satu kalimat, bukan karena saya sakit, titik, saya tidak masuk sekolah. 2 kalimat, bukan. Itu salah. Oke, sekarang
sudah tahu ya fungsinya. Contoh lagi misalnya, bukan Tino yang juara, koma gitu, melainkan Parto. Nah, itu dia contoh kata tugas. Itu dia kelas kata, ada 9 ya. Kelas kata yang pertama itu kata benda atau biasa disebut nomina. Kelas kata yang kedua itu kata kerja, biasa disebut verba. Kelas kata yang ketiga itu adalah kata sifat, biasa disebut adjektiva. Kelas kata yang keempat itu kata ganti, biasa disebut pronomina. Kelas kata yang kelima itu kata bilangan, biasa disebut numeralia. Kelas kata yang keenam itu keterangan, biasa disebut adverbia. Ketujuh itu adalah kelas kata sandang. Kedelapan kelas kata seru. Dan kesembilan kelas kata tugas yang ada 2, preposisi kata depan atau konjungsi atau kata hubung. Oke, itu dia kelas kata. Semoga bermanfaat. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan dibagikan ke teman-teman kalian agar semua bisa belajar bahasa Indonesia dengan mudah dan cepat dimengerti. Ingat kata Pak Guru Ramadan, semua ayah ibu adalah guru, semua rumah adalah sekolah. Belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Buka pikiran, serap semua ilmu, dan bagikan. Insya Allah dunia akan menjadi lebih baik karena kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.